Nama lengkap saya Muhammad Nur Hasim, biasa dipanggil Nur Hasim. Profesi saya karyawan swasta dan saat ini saya masih aktif. Saya memiliki keluarga, satu istri dan 3 anak. Anak pertama ada di Jogja, kuliah di Jogja, dan yang keduanya mohon maaf tidak ada. Ketiganya masih SMA. Pertama kali saya kenal dengan kangen dokter itu dari guru sekolah anak saya ya. Waktu itu ada masalah dengan kesehatan pada tubuh saya. Bangun tidur pagi menjelang sholat subuh, saya bangun jam 4 atau jam 5 gitu ya. Dan terasa sakit, pegal-pegal. Sedangkan pekerjaan harian saya sebetulnya tidak angkat-angkat barang berat seperti itu. Saya dikenalkan kangen water itu dari rumah guru anak saya. Saya konsumsi sampai berjalan 1 minggu sampai 2 minggu itu kondisi yang saya rasakan itu lebih fresh, lebih ringan, segar seperti itu. Kemudian dari titik inilah setelah saya merasakan itu saya ingin berbagi informasi ke teman-teman di komplek perumahan saya waktu itu ya. Itu saya mencoba yang manggil edukator dan dihadiri oleh warga sekitar rumah saya seperti itu. Saya undang waktu itu Ibu Sinta untuk edukasi di rumah. Dari edukasi itu warga di sekitar saya hadir dan itu saya buat daftar hadir, nama dan nomor handphonenya. Setelah acara edukasi selesai, langsung saya buatin WA grup. Ternyata diawali dari pertemuan tersebut gayung bersambut. Waktu itu saya belum punya mesin. Malam itu saya kirim sampai 12 galon, berjalan sampai 3 mingguan lah. Setelah itu saya diskusi sama istri, soalnya kalau setiap malam kita kirim galon, paginya ambil itu cukup capek juga. Istri menyetujui, tapi waktu itu memang kita nggak ada keuangan ya. Karena saya ada operasi di kantor ya, saya pinjam kurang lebih 1 tahun sih udah balik modal. Waktu itu penghasilannya sebulan itu ada sampai di 5 sampai 8-an ya dengan pemasangan mesin itu. Ya, perubahan yang saya rasakan setelah menjadi pengusaha kangen water ya, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan jalan usaha ini dengan baik. Karena saat itu orang lain merasakan kesulitan keuangan. Gaji mereka tuh dipotong waktu zaman dampak dari COVID tersebut ya. Ada yang dirumahkan, ada yang dipotong 20-25% karena aktivitas kantornya tutup seperti itu. Dengan memiliki mesin di rumah, akhirnya saya bisa terbantu banyak permintaan air karena kondisi kesehatan. Kita lakukan edukasi secara tipis-tipis, share air, kemudian kita tindak lanjuti dimanapun kita ada waktu, kita selalu berkomunikasi dengan baik. Kebetulan saya dinas di area Bandara Soekarno-Hatta. Di sela-sela waktu itu saya manfaatkan untuk kegiatan ini. Waktunya masih terbagi ya. Selesai dinas kantor, saya buka kantor di rumah. Ibu sih membantu saya. Ibu juga fokus di pekerjaan karena masih dinas juga. Jadi beliau juga membantu mencari calon buyer, temannya yang bisa silaturahmi untuk memperkenalkan air ini, memperkenalkan bisnisnya seperti itu. Dia sudah jadi tim saya sudah 2A. Oke ya, affiliate marketing ya kan. THI Channel, organisasi bisnis berbasis digital online untuk mengembangkan jangkauan yang lebih global lagi. Bisa lakukan dengan cara online maupun offline. Di 2 cara tersebut kita bisa jalankan seperti itu. Kita juga aktif untuk mengikuti acara Zoom di hari Rabu supaya untuk menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita. Yang awalnya kita masih gaptek, sekarang sudah mulai bisa untuk berbicara seperti itu. Saya mencoba dari yang disampaikan Mr. Wayan di Zoom meeting karena di situ banyak manfaatnya. Kedepannya kita tidak bisa offline saja. Zamannya sudah zamannya kita harus mendalami sistem yang
modern. Jadi Ya. seperti itu. Jadi tidak offline-nya saja, tapi kita mencoba untuk mempelajari saat Zoom seperti itu. Saya memiliki affiliate thicchannel.com/refer/Hasim itu dari THI Channel. Saya memiliki affiliate THI Channel sangat bermanfaat untuk pribadi saya karena saya tidak harus bertele-tele menjelaskan produk yang saya sampaikan. Cukup melalui video pendek, singkat, dan padat oleh tim dari thicchannel.com. Setelah masuk THI Channel langsung dimentoring oleh tim seperti itu. Rencana ke depan tentunya ingin di bisnis Kangen itu sangat maju gitu, berkembang dengan lebih baik lagi dibanding sekarang. Makanya saya mengikuti acara-acara yang diadakan oleh THI Channel seperti itu. Kemudian kita juga ikut belajar dengan cara-cara yang disampaikan oleh mentor-mentor seperti Mr. Wayan tersebut kan saya bisa belajar, oh begini-begini caranya. Kita dengan malas belajar, dengan malas ikut-ikutan dengan Zoom seperti ini, kita nggak akan menambah keilmuan kita. Kegiatan saya memang lama di kantor, tapi di kantor itu saya tidak diam, tapi saya juga selalu berkomunikasi sama teman-teman yang sekiranya dia akan memasuki masa pensiun, teman-teman yang punya apa ya istilahnya keinginan untuk maju, itu biasanya saya ajak ke ruangan saya unjukkan untuk ini loh apa namanya komisi yang sudah masuk setelah saya di Energik ini sudah, oh begitu ya, ternyata kamu punya ada kegiatan di luar yang awalnya dia tidak tahu kegiatan saya di luar, ternyata setelah kita berbincang kasih tahu komisi dia ingin juga seperti saya untuk bergerak di Kangen Water. Saya tidak berhenti diskusi soal Kangen Water bisnis kita ini. Saya bicara sama orang-orang baru di tempat-tempat umum ya, contohnya kalau kita lagi cuci mobil atau servis mobil. Yang terakhir itu saya kan bro mau pulang tuh ketemu ya, beliau saya tanya apa kabar Pak, baik, dari mana Pak, oh saya dari Kendari, seperti itu. Kemudian waktunya tuh cuma 15 menit karena beliau juga mau terbang, saya mau terbang. Saya tanyakan apa Pak kegiatannya, oh saya sudah pensiun, oh kegiatan di rumah apa? Ya, saya fokus ibadah saja. Dan saya sampaikan, oh alhamdulillah saya kebetulan masih aktif, tapi saya di rumah ada kegiatan ya bisnis lah. Oh bisnis apa gitu kan? Ya saya di Energy Kangen Water dari Jepang. Oh begitu, kebetulan ya. Saya bisa minta nomor telepon Bapak ya, minta ke saya kan. Akhirnya kemarin pasang mesin super. Kemudian kalau untuk ketemu orang-orang di tempat umum, biasa kita sapa apa kabar, ngobrol-ngobrol enteng dulu lah. Ya, nanti kita bisa bertukar nomor handphone untuk nggak langsung fokus ke bisnisnya. Kita biasanya ya kalau masalah penolakan, diterima, ditolak tuh sudah ya itu luar biasa ya. Memang betul. Kalau kita edukasi, kita kan niat baik ya untuk sharing. Insya Allah baik lah. Kadangkala memang tidak mau beli mesin, tapi niatnya yang baik aja ya. Masalah dia closing, serahkan yang kuasa aja gitu. Jadi kita udah all out untuk sharing lah ya, sharing dan edukasinya yang terbaik gitu.